Alami Prima Rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan. Baik, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya biar lebih semangat. Ini para santri muda ini punya kesempatan kita ngobrol dengan Kiai Haji Ustadz Abdul Haris MAG. Saya pikir ini satu kesempatan yang luar biasa ya. Jadi kita bisa berdialog lebih lanjut. Baik, sebelum kita lanjutkan ada titipan dari sponsor kita, yaitu Alami Prima Rasa. Tepuk tangan dulu dong untuk bisa memberikan support di acara kita. Melanjutkan tadi, ini masih ada nggak kira-kira para santri ini yang mau bertanya lagi nih? Oh ya, silakan. Ini lagi, Ustaz. Ya, monggo. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggiati Indonesia, SMK Negeri 5 Jember. SMK 5 Jember, ya tepuk tangan. Saya izin bertanya Ustadz. Iya. Jadi begini, saya sebagai seorang perempuan, setiap bulannya kan saya selalu mengalami yang namanya datang bulan. Lalu jika di pagi hari saya sudah berniat untuk berpuasa, dan di pertengahan hari atau di siang hari saya mengalami datang bulan, nah hukumnya itu puasa saya batal atau bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Iya. Jadi pada saat dia udah niat tengah hari. Kalau anak saya dulu kecil puasa beduk namanya ya. Tapi ini kan nggak bisa begitu ya Ustadz. Oh, gimana Ustadz? Iya. Jadi memang salah satu persyaratan dari orang yang berpuasa itu adalah suci dari haid dan nifas, gitu ya. Jadi ketika kemudian kita melaksanakan puasa, kok kemudian datang bulanan itu, tamu itu datang, maka secara otomatis itu adalah batal. Ya, puasanya itu ada batal, tidak boleh diteruskan. Ya, tapi nanti harus mengganti. Dalam konteks mengganti ini memang penting. Orang yang sebenarnya memiliki kewajiban untuk melakukan puasa itu sebenarnya ada 4 kategori. Ada yang hanya besok, ada 4 kategori ya. Setelah Ramadan itu harus melakukan apa? Itu seperti itu. Ya. Yang pertama adalah dia hanya wajib membayar qadha saja. Ada yang hanya sekedar wajib membayar qadha, ada yang qadha dan fidyah. Ada qadha, ada fidyah. Ada juga yang membayar fidyah saja. Ada juga yang tidak membayar apa-apa. Ini penjelasannya harus jelas ini Ustaz. Jelas ini. Iya Ustaz. Ya, agak panjang ini ya. Yang hanya membayar qadha saja nih. Yang hanya membayar qadha saja itu adalah orang yang tidak puasa pada bulan Ramadan itu karena memang ada sesuatu yang mencegah itu untuk melakukan puasa. Misalkan dia sakit. Misalnya tadi sedang haid. Oh iya, ya kan? Iya. Sedang nifas misalnya. Atau sedang menyusui tapi karena memang dia tidak kuat kalau seandainya misalnya puasa. Misalnya. Ada yang dikorbankan kalau dia nggak bisa nyusuin berarti ya? Iya, misalnya seperti itu. Maka pada saat setelah punya kesempatan untuk kemudian melakukan qadha, dia harus melakukan qadha. Ya. Qadha itu namanya kalau dalam bahasa fikih itu alat tarohi. Alat tarohi itu tidak harus segera, misalnya langsung setelah hari raya kita langsung qadha. Ya sak sempatnya gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian masuk pada Ramadan selanjutnya. Itu untuk niatnya gimana, Ustaz? Ya niatnya biasa aja. Niatnya biasa aja. Jadi bukan niat Ramadan tapi niat untuk mengqadha bulan Ramadan. Itu semacam itu ya.
Jadi dia harus membayar qadha. Kalau seandainya dia pada saat bulan Ramadan itu tidak puasa, tapi dia tidak puasa itu bukan karena pertimbangan dirinya, tapi pertimbangan orang lain, ya, perhatikan ini. Saya sebenarnya kalau puasa kuat. Tapi saya kasihan anak saya. Bisa jadi kualitas ASI saya itu menurun kalau puasa. Bisa jadi begitu. Pertimbangannya murni adalah orang lain. Paham ya? Kalau tadi kan saya memang nggak kuat. Sama-sama kasus menyusui misalnya. Tapi kalau yang tadi hanya membayar qadha saja, itu pertimbangannya adalah dirinya. Bukan orang lain. Meskipun itu juga melibatkan orang lain. Saya nggak kuat kalau puasa. Memang ketika menyusui saya nggak kuat. Mungkin produksi air susu saya itu misalnya kurang bagus, kurang lancar. Memang saya nggak kuat. Tapi ini enggak. Menurut pengalaman saya itu kuat kalau nyusui. Tapi semata-mata karena bayi saya. Ketika pertimbangan semata-mata orang lain tidak melibatkan diri saya, diri orang yang itu, gitu ya, maka di samping membayar qadha besok juga membayar fidyah. Paham ya? Membayar qadha dan fidyah. Kenapa kok membayar qadha dan fidyah? Karena ketika tidak puasa, yang dijadikan pertimbangan itu adalah semata-mata orang lain, tidak melibatkan dirinya sendiri. Gitu ya. Meskipun itu anaknya, begitu. Lah, bayar fidyahnya berapa? Bayar fidyahnya itu setiap hari 6 on. Kan sedikit kan? 6 on itu untuk ukurannya gimana nih? Ya 6 on gitu ya. Satu hari satu 6 on itu. Dalam kondisi beras itu ya? Beras. Nah, dan itu harus diberikan kepada fakir miskin. Ya kalau seandainya ya 1 kilo lah misalnya. Itu seperti itu. Ya. Kemudian ada hanya yang membayar fidyah saja, tidak wajib qadha. Tadi kan wajib membayar qadha, wajib qadha, wajib qadha dan fidyah. Sekarang wajib fidyah saja, hanya 6 on saja. Untuk siapa orang yang ini, yang membayar fidyah saja ini, adalah untuk mereka yang memang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Menurut analisis dokter ini sudah meninggal setelah itu. Sakit lah vonis sakitnya meninggal setelah itu, nggak ada sembuh, nggak ada kemungkinan sembuh. Lah itu kewajiban ibtidaan, kewajiban awal dia bukan puasa memang. Kewajiban awal dia adalah membayar fidyah. Atau orang yang syaikhun kabiru, orang yang sudah tua renta, yang sama sekali sudah tidak kuat untuk puasa. Kan ada, usianya sudah 80, sudah 90, sudah nggak kuat. Itu kewajiban ibtidah, kalau seandainya memang tidak kuat loh ya, itu adalah membayar fidyah dan dia tidak wajib untuk kemudian mengqadha. Ada juga yang ketika tidak puasa, sebenarnya dia secara umum itu adalah wajib, tapi tidak wajib membayar apa-apa, meskipun dia itu adalah tidak puasa pada bulan Ramadan. Apa itu? Orang gila. Itu yang nggak perlu qadha, nggak perlu bayar fidyah kalau orang gila itu. Tapi anak kayaknya kecil, ya tidak perlu qadha, tidak perlu bayar tapi fidyah. agak berat ini Ustaz. Gitu. Ya kalau mau tidak bayar fidyah ya silakan. Agak berat ini. Baik, paham ya? Para santri, paham ya? Berikutnya, ada lagi nggak nih? Oh, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Adeno Octavia dari sekolah SMKN 2 Jember. Tepuk tangan dulu, SMKN 2 Jember. Saya izin bertanya, Ustadz. Iya. Pekerja keras itu apakah tidak boleh ikut berpuasa? Pekerja keras itu maksudnya gimana nih? Maksudnya Ya tukang beca gitu ya. Iya. Kuli bangunan. Iya, bangunan, seperti itu, gitu yang ya. pekerja keras seperti itu. Oke, baik. Ustadz, banyak pekerja keras di Indonesia ini gitu ya. Terus bagaimana tadi yang ditanyakan, apakah nggak wajib nih mereka harus angkut-angkut pasir, kemudian fisik terkuras gitu. Ya. Seperti apa, Ustadz? Prinsipnya begini. Malam ya pekerja keras itu malam itu tetap harus niat puasa. Oh. Ya. Ya misalnya dia mengayuh beca, Iya. malam tetap harus niat. Tidak ada dispensasi sebenarnya. Nanti kalau seandainya pas pelaksanaan puasa, ketika itu kok kemudian yang diangkut itu adalah orang yang cukup luar biasa berat, berapa kintal misalnya ya, yang diangkut itu Nggak diangkut, ini nggak dapat uang, Iya, betul. diangkut itu dia kalau mengorbankan. seandainya pada saat itu terpaksa tidak kuat, ya karena sudah tengah hari misalnya pada waktu zuhur macam-macam itu, kok kemudian dia itu terpaksa harus minum dan seterusnya, maka diperbolehkan
diperbolehkan untuk kemudian misalnya tidak puasa meskipun harus mengganti pada hari yang lain. Jadi yang penting untuk kemudian diperhatikan di garis bawah itu adalah pekerja keras, pekerja berat ya, itu pada waktu malam hari bulan Ramadan itu tetap harus niat untuk melakukan puasa besoknya, karena belum tentu kan, bukan dapat pelanggan, belum tentu dan seterusnya, belum tentu juga pada saat itu ketika kerja itu keras beneran atau tidak kan, belum tentu misalnya. Ternyata niat tidak puasa, tidak niat misalnya pada waktu malam, ternyata libur misalnya, kalau kuli bangunan kan bisa jadi seperti itu. Ya. Jadi kuncinya tetap harus puasa lah. Harus puasa. Nanti kalau seandainya dalam proses puasa itu karena dia terlalu capek dan seterusnya kok harus motel misalnya, nah itu tidak masalah. Gitu. Ya kalau motel. Tapi harus di kodok, ya harus disaur pada hari-hari berikutnya. Yang nggak boleh itu motel karena disengaja ya Ustaz? Iya, betul. Wes timbangan delok koncone mangan ikut gitu nggak boleh. Udah ya, paham ya ini ya. Baik, ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Safiat Majaya dari SMK Negeri 5 Jember. Tepuk tangan buat SMK 5 Jember. Oke. Permisi Ustadz, saya izin bertanya. Bagaimana hukumnya orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Apakah cukup membayar fidyah atau wajib mengkodok puasa? Iya. Nah, tadi pertanyaan tadi nih. Iya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan itu tergantung pada kasusnya. Iya. Ya, tergantung pada kasusnya. Apakah dia itu misalnya termasuk dalam kategori orang yang tadi itu orang gila, anak kecil, begitu itu ya. Kemudian misalnya apakah dia termasuk dalam kategori syekhun syekhun kabirun itu orang yang sudah tua renta, yang kemudian tidak mampu untuk melakukan puasa itu ya karena mungkin rotok-rotok pikun dan seterusnya misalnya. Nah, kalau semacam itu hanya membayar fidyah saja gitu ya, hanya membayar fidyah saja, tidak wajib dikodok. Dikodok pun juga sulit karena sudah limit umurnya sudah tidak memungkinkan dia untuk melakukan itu. Atau maridun layur jabaruhu, ya, orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Vonis dokter sudah mengatakan ini tinggal usia sekian bulan lagi dan seterusnya, yang tidak memungkinkan untuk melakukan kodok. Jadi memungkinkan untuk mengkodok, memungkinkan untuk membayar fidyah, memungkinkan untuk kedua-duanya. Kapan kedua-duanya? Tadi saya ulangi lagi, kedua-duanya harus kita bayarkan itu. Kita di samping mengkodok pada hari yang lain, juga membayar fidyah satu hari, itu adalah 6 on, ya, tidak sampai 1 kilo itu. Apabila kita tidak puasa pada bulan Ramadan, pertimbangannya semata-mata adalah orang lain. Tidak melibatkan diri kita sendiri. Saya sebenarnya kuat menyusui, tapi karena pertimbangan anak saya, berarti saya kuat kan? Berarti tidak melibatkan saya berarti ya. Baru kalau seandainya saya memang nggak kuat. Kalau seandainya saya sedang menyusui pengalaman itu, kalau seandainya saya puasa, saya sakit misalnya. Kalau seandainya seperti itu, maka dalam konteks ini karena melibatkan dirinya sendiri hanya wajib kodok saja, ya, tidak harus membayar fidyah. Itu seperti itu, Ustaz. Baik Ustaz. Baik, kesimpulan akhir nih Ustaz. Kita udah sampai ke penghujung sekarang nih. Ya, jadi penting untuk kemudian ditegaskan di dalam hadis Nabi bahwa bulan puasa itu adalah syahrun azimun. Itu bulan yang sangat agung. Ya, mubarakun dan diberkahi. Tadi sudah kita jelaskan. Oleh sebab itu, mari kita ambil kesempatan ini untuk menambah pundi-pundi pahala kita. Tadi sudah kita tegaskan, kita tidak tahu kapan akan dipanggil oleh Allah. Betul. Dan diupayakan, kalau kita melaksanakan puasa, diupayakan syarat rukun yang sudah ditetapkan oleh para ulama, itu harus kita ikuti. Jangan kemudian kita puasa, pokoknya tidak makan, sementara nasihat para ustadz, nasihat para kiai, dan seterusnya tentang apa syarat, apa rukun, dan seterusnya, itu sama sekali tidak diikuti. Dan diupayakan kalau kita sedang puasa, mari kita naik tingkat. Jangan hanya sekedar
puasanya orang yang awam yang hanya menahan diri dari tidak makan, tidak minum, sementara pendengaran, penglihatan, panca indera kita tetap melakukan maksiat. Jangan seperti itu. Kita harus naik tingkat dari saumul umum menjadi saumul khusus, ya, di mana yang puasa itu adalah kaki kita juga, yang puasa itu adalah tangan kita juga, yang puasa itu adalah mata kita juga. Mungkin kalau dalam konteks sekarang jari-jari kita juga sedang puasa juga ini ya. Jangan kemudian digunakan untuk mencet yang tidak penting. Itu semacam itu. Mungkin kesimpulannya itu. Baik, terima kasih sekali Ustadz. Terima kasih semuanya, tim kreatif, kru yang mendukung, dan para santri-santri muda ini. Juga terima kasih untuk Alami Prima Rasa yang mensupport acara kita. Terima kasih juga untuk Pak Ustadz Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG yang mendampingi kami. Jangan bosan-bosan ya untuk berikutnya. Ustadz, kita bicara lagi Ustadz. Baik, sampai di sini perjumpaan kita di Tetes Embun Ramadan kali ini. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya dalam suasana yang lebih memberikan kita pencerahan terhadap nilai-nilai keagamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prima Rasa, resep warisan Nenek Iste. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Iste. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.